Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tsumma amma ba'd. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis. Beliau menyatakan, "U'tiyat ummati fi syahri ramadhana khamsu khisalin lam tu'ta ummatun qablaha." Umatku, kata beliau, diberikan 5 perkara di bulan Ramadan yang hal itu belum pernah diberikan kepada umat-umat terdahulu. Jadi ini kita umat Islam itu memiliki satu perkara yang spesial, di mana kita diberikan 5 perkara oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang perkara ini atau 5 perkara ini belum pernah diberikan kepada Allah atau oleh Allah kepada umat-umat terdahulu, yakni di bulan Ramadan. 5 perkara itu, yang pertama adalah khulufu fahmi shaim atyabu indallahi min rihil misk, bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala dari minyak misik. Artinya ini menunjukkan terkadang satu amalan kita di dunia, walaupun amal soleh itu seringkali dinilai jelek oleh manusia. Sekalipun amalan baik itu seringkali dinilai tidak baik atau kurang pas atau jelek di sisi manusia, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu pasti terlihat indah dan baik. Contohnya adalah orang berpuasa. Orang berpuasa itu kan salah satu acaranya adalah bau mulut, ya. Bau mulut itu tentu di sisi manusia tidak enak, dan mungkin manusia pun akan tidak mau untuk mencium bau mulut kita. Itu di dunia, tapi di akhirat hal seperti itu akan menjadi sesuatu yang indah, yang wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi sebuah pelajaran bagi kita bahwa tujuan kita beramal itu harus lillah, harus untuk Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah mencari ridha manusia. Karena kalau mencari ridha manusia, manusia itu hanya senang sesuatu yang baik untuk mereka dan enak untuk mereka. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak memandang seperti itu. Dan pelajarannya juga bahwa yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan zahir sesuatu, tapi adalah makna yang ada di dalamnya. Makna bagaimana seorang hamba rela berlapar-lapar, rela berhaus-haus untuk mencari ridha dan pahala Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pemberian yang kedua yang istimewa yang belum pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat terdahulu di bulan Ramadan adalah wastaghfiru lahumul malaikatu hatta yuftiru. Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan, permohonan ampunan dari para malaikat untuk umat Islam, untuk kita semuanya, sampai kita berbuka. Jadi semenjak terbit fajar sotik, masuk waktu subuh tadi pagi, sampai detik ini, para malaikat itu senantiasa tanpa henti memintakan ampun untuk dosa-dosa kita. Selama posisi kita itu masih dalam kondisi berpuasa dan belum berbuka. Ini satu fadilah yang sangat besar sekali. Tentu kita punya dosa dan tidak mungkin lepas dari kesalahan, tapi jangan khawatir, setiap hari kita berpuasa itu sebelum berbuka kita dimintakan ampunan oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hampir bisa dipastikan ampunan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena yang memintakan adalah makhluk yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu para malaikatnya. Oleh karena itu, jamaah yang dengan Allah Subhanahu wa taala, mari kita berusaha untuk mensyukuri nikmat ini. Kita bisa berpuasa di bulan Ramadan dalam kondisi yang sedemikian baik, sehingga mudah-mudahan ampunan Allah Subhanahu wa taala lewat puasa kita terijabahi pada kesempatan kali ini. Ini 2 poin dulu ya. Untuk poin ketiga, 4 dan 5 insyaallah pada buka puasa berikutnya insyaallah kita akan sambung karena waktu yang sudah cukup hebat. Demikian, mudah-mudahan kita semua diberkahi, dan jangan lupa
saya ingatkan sebelum memakan iftar itu biasakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa menjelang iftar itu sangat diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada